Anda di menit 59 meninggalkan jam 10 pagi untuk hari ini. Pendengar, selanjutnya akan kami ajak Anda untuk menantikan Tarakan Siang ini bersama Regni Oktavia. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ingin selalu berhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan secara langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Mendengarkan program hiburan, info terkini, hiburan, budaya dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Data pemilih yang akurat adalah fondasi dari pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Di Provinsi Kalimantan Utara, daerah yang memiliki tantangan geografis unik, pengawasan terhadap proses ini menjadi semakin penting. Mengingat dinamika kependudukan yang terus berubah, proses pemutahiran data harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan setiap warga yang memenuhi syarat memiliki hak pilihnya. Bagaimana Bawaslu Kaltara memastikan tidak ada data ganda, warga yang meninggal atau warga yang baru pindah tidak luput dari pemutahiran. Saya Regni Oktavia akan membahasnya bersama Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kaltara. Dan kami juga undang Anda untuk bergabung pendengar di 082153209845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Dan siang ini telah hadir di studio Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kaltara, Heri Fitrian Armandita SPD. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Mbak Reni. Salam sehat. Ya, sehat selalu ya Mbak Reni. Iya, Apa kabar, Mbak Reni? alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah bertemu ya. dengan kondisi yang sehat ya, Ya, Pak Heri. sama-sama, Mbak Baik. Reni. Ya. Pak Heri, kita akan mulai deh dengan tujuan dari pemutahiran pemilih berkelanjutan itu apa? Ya, terima kasih Mbak Reni sebelumnya pendengar program A1 ya di radio maupun di online ya di kanal YouTube. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Heri Fitrian Armandita, saat ini menjabat sebagai anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Divisi Pencegahan Parmas dan Humas. Nah, dalam proses pasca pemilu kemarin ya Mbak Rini ya, tahun 2024 dan Pilkada 2024, tentunya banyak yang mempertanyakan ya. Ini penyelenggara pemilu kerjanya apa sih? Iya. Baik itu KPU maupun Bawaslu. Apa yang dikerja? Apakah pada saat selesai pemilu itu sudah selesai? Nah, ternyata memang banyak yang mempertanyakan hal itu, Mbak Rini. Padahal di penyelenggara pemilu itu sebenarnya pasca tahapan pemilu itu juga banyak yang dikejar, banyak yang dikerja, banyak yang dirumuskan ya. Apalagi ini lagi heboh-hebohnya ya tentang putusan MK 135 terhadap pemisahan pemilu dan pilkada itu ya, yang memisahkan DPR RI ya, DPD dan presiden itu tidak satu lagi dengan DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Nah ini banyak menjadi pembahasan saat ini. Namun saya tidak membahas itu lebih lanjut ya Mbak Reni, sesuai tema saja. Ini hanya untuk mempertanyakan nih Bawaslu selama KPU masa tidur panjang nih selama tidak ada tahapan pemilu ya, enggak seperti itu ya. Salah satu program yang menjadi fokus kita ya di KPU maupun Bawaslu itu adalah pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah mungkin pendengar ataupun pemirsa ini agak asing sebenarnya terhadap hal ini ya. Sebenarnya ini menjadi domain agendanya si pengguna data pemilih ya, yaitu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum ya.
Kalau di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu itu udah jelas, Mbak. Kewajiban KPU itu untuk menyusun, memutakhirkan dan menetapkan daftar pemilih ya, Mbak ya. Baik itu kalau dalam tahapan itu daftar pemilih sementara, kemudian daftar pemilih tetap ya, kemudian daftar pemilih tambahan ataupun daftar pemilih pemilih tambahan ya, dan daftar pemilih khusus ya, DPK. Nah, kalau di saat non tahapan ya itu namanya data pemilih berkelanjutan. Jadi sistemnya tuh tetap jalan, Mbak. Jadi kita itu di KPU itu ya, maksud kami teman-teman di KPU itu memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan. Jadi ya kalau selama non tahapan pemilu ini ada pasti itu, Mbak Reni pasti tahu, pasti ada orang yang meninggal. Iya. Ya, yang pertama itu. Yang kedua mungkin ada yang pindah domisili, ya kan? Misalnya kayak Tarakan lah. Tarakan ini kan banyak pendatang ya, Mbak Reni ya. Kota Tarakan banyak pendatang. Nunukan juga seperti itu. Tanjung Selor apalagi ya, Kabupaten Bulungan ya. Apalagi dengan banyak penerimaan. Misalnya nih, saya contohkan ASN baru nih, baru datang ini kan. Rata-rata nih kan dari luar semua ini. Nah, apakah mereka itu juga peduli terhadap pemindahan data pemilih ya mereka sebagai pendatang di provinsi ini gitu kan. Misalnya ada pendatang dari Lampung atau pendatang dari Jogja atau pendatang dari Jawa Timur. Nah, selain mereka mengurus data kependudukannya ya, sebaiknya juga mengurus data pemilihnya. Dan itu kami di Bawaslu juga mengawasi hal itu, Mbak. Dalam hal mengawasi ini dalam hal proses penyusunan dan pemutaran daftar pemilih. Karena dalam di pasal 158 sampai pasal 201 di Undang-Undang Pemilu tahun nomor 7 tahun 2017 itu, yaitu sudah menjadi kewajiban dari Bawaslu Republik Indonesia dan diturunkan di Bawaslu provinsi dan kabupaten kota itu, kita wajib untuk mengawasi pelaksanaan DPB. Dan kebetulan PIC-nya itu di divisi kami ya, di P2H ya, di pencegahan, agar memastikan hak pilih dari teman-teman ini, masyarakat nih yang sudah memiliki hak pilih ini tidak hilang, Mbak Reni ya. Misalnya gini, takutnya begini. Ketika misalnya dia pindah domisili nih dari misalnya dari Jogja ke Tarakan. Oke, KTP-nya sudah jadi Tarakan. Ya sudah Tarakan. Namun data pemilihnya ini belum dipindahkan juga gitu. Itu bukan otomatis gitu ya? Nggak bisa otomatis, Mbak. Ya, karena gini, kita harus membedakan, Mbak Reni, antara data penduduk ya, data kependudukan dan data pemilih. Nah, itu ada jelas tuh, ada 3 itu. Jadi kalau data penduduk itu kan yang ngurus itu Badan Pusat Statistik ya, atau BPS. Kalau data kependudukan itu otomatis jelas terkait pendataan kependudukan yang mengurusi KTP, yaitu Baduk Capil ya, atau Disduk Capil ya, Badan Capil ataupun Dinas Capil. Nah, yang terakhir adalah data pemilih. Nah, data pemilih ini ya yang jelas yang agak berbeda dengan yang lain. Karena apa? Kalau misalnya data pendudukan luas ya, semua rakyat itu harus didata, baik itu yang baru lahir sampai yang baik yang belum punya KTP pun harus didata sama BPS gitu kan, statistik soalnya. Kalau data kependudukan kan sama seperti KPU, cuman bedanya di kependudukan kan KPU dan Bawaslu kan tidak mengurusi yang TNI Polri. Tapi kan TNI Polri punya ini KTP gitu kan. Benar. Nah, itu kan tidak termasuk dalam data pemilih kalau dia tercatat sebagai anggota TNI Polri. Nah, jadi ada perbedaan yang sangat signifikan, apalagi dia terkait domisili. Karena apa? Kedepannya ini terkait dengan pemetaan jumlah pemilih di TPS. Jadi jangan sampai orang ujuk-ujuk pindah KTP tapi dia data pemilihnya ini masih di daerah asalnya nggak nih. diurusnya. Nggak diurusnya. Gitu. Jadi TPS-nya tuh nanti kalau ada pemilu dia masih di TPS lamanya dia, yang domisili sebelumnya gitu kan. Ya, misalnya orang ini dari Jogja, dia KTP-nya udah Tarakan nih. Tapi di Tarakan dia tinggal di mana? Dia belum masuk nih di data di satu TPS tertentu nih nanti kalau ada pemilu. Nah, ini jadi kalau saya himbau ya, supaya meringankan teman-teman KPU dalam hal data ini ya, sebaiknya itu juga dilaporkan saja ke KPU. Saya yakin
di KPU di masing-masing kabupaten kota, ya di Kaltara ini juga ada posko aduannya. So, tinggal WA saja atau cari aja info di sosial media di KPU. Dan kalau misalnya ada kejanggalan, ada teman-teman masyarakat yang atau pemirsa ini yang tidak terlayani dengan baik di KPU, ya kami membuka posko aduan masyarakat. Jadi sebenarnya KPU ini kan ada yang mengawasi juga dari Bawaslu ya. Kami akan langsung tindak itu. Kenapa ini ada masyarakat tidak dilakukan pemindahan data pemilihnya dengan alasan tertentu atau apa-apa alasannya. Karena kami di Bawaslu itu tugas yang paling salah satu yang utama itu melindungi hak pilih, Mbak. Oke. Ya, menghilangkan hak pilih politik seseorang ya. Itu kan ancamannya berat sebenarnya, bisa terancam pidana. Itu sudah jelas termaktub dalam undang-undang. Jadi jangan sampai hak pilih kita, hak pilihnya Mbak Reni, hak pilihnya teman-teman ya masyarakat pendengar di Kaltara ini ya jangan sampai dia hilang gitu. Seperti itu, Baik, Mbak. Pak Heri, kalau sampai saat ini, selama ini pengawasan dari Bawaslu untuk proses pemutahiran pemilih berkelanjutan seperti apa? Iya, kalau di KPU ya mereka selama dalam proses data pemilih berkelanjutan ini menurut PKPU 1 tahun 2025 tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan, mereka melakukan namanya coktas ya. Coklit terbatas ya, pencocokan dan penelitian tapi secara terbatas. Karena kalau coklit yang benar-benar gede itu kan pada masa tahapan ya Mbak Reni ya. Jadi kalau misalnya teman-teman KPU ini sebelum adanya pemilu ya, itu melakukan coklit pencocokan dan penelitian secara menyeluruh ya. Ada petugas pantarlihnya yang datang ke rumah-rumah untuk mencocokkan data sesuai nggak sudah ya, misalnya sesuai KTP dia tinggal sini untuk penentuan di mana TPS itu berada. Nah kalau di KPU itu adanya coklit terbatas. Nah di Bawaslu itu ada namanya uji petik, di mana kita juga melakukan pengawasan ya terhadap data-data tersebut. Misalnya KPU melakukan uji petik coktas nih. Nah, kita melakukan uji petik nih. Nah, makanya teman-teman KPU tuh sebaiknya ya di Provinsi Kaltara maupun di kabupaten kota masing-masing itu kan ketika melakukan coktas itu pasti didampingi oleh petugas dari Bawaslu. Ya, apakah adanya penyesuaian data yang benar-benar real ini. Bahkan teman-teman di Bawaslu dengan kalau di Bawaslu itu namanya uji petik Mbak Reni. Uji petik itu bagaimana juga teman-teman Bawaslu itu bisa mencari atau melakukan temuan-temuan terhadap data yang invalid dan segera melakukan informasi ya atau bahasa kami itu merekomendasikan agar data ini segera diurus kepada KPU Mbak Reni. Setidaknya kami juga membantu teman-teman KPU dalam melakukan kinerjanya. Jikapun misalnya ada temuan-temuan pelanggaran terkait data pemilih yang ada melalui hasil uji petik itu ya kita melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur. Misalnya bisa memberikan surat teguran, bisa memberikan peringatan kepada teman-teman KPU. Ya, kami ada temuan nih data yang belum masuk data pemilih misalnya. Misalnya yang paling sering itu ditemukan ini Mbak Reni. Apa itu? Yang paling lucu nih orang sudah meninggal, ya, dinyatakan meninggal, tapi datanya tuh masih ada di Sidali maupun di KPU. Nah, alasan teman-teman KPU itu ya mereka itu harus mendapatkan data yang valid terkait surat kematiannya. Jadi begini, ini sebenarnya modus dari masyarakat juga sih sebenarnya. Kalau KPU melihat orang yang meninggal ini harus otentik, harus ada surat kematiannya. Sementara di masyarakat ini kendalanya adalah orang yang sudah meninggal, kenapa tidak mengurus akta kematiannya, Mbak? Itu karena bantuan dari pemerintah tuh masih diberikan. Kalau misalnya dia mengurus akta kematiannya, itu bisa stop gitu. Nah, makanya ya ini modus masyarakat juga ya dan tidak diurus gitu Mbak Reni. Ya namanya masyarakat kan ya maunya untung terus gitu kan. Padahal kan
tidak sesuai prosedur ya. Iya. Nah, jadi makanya sering ditemukan, waduh, sebenarnya ini orang udah meninggal, KPU nggak berani hapus nih karena nggak ada bukti surat Iya. ininya, surat keterangan meninggalnya Kematian, nih, kematiannya nih Mbak Reni. Ternyata keluarganya menolak untuk mengurusnya supaya bantuannya itu jalan terus. itu gitu. gimana Nah, tuh kalau kayak gitu tuh? Nah, itu bukan menjadi urusan kami sebenarnya gitu kan. Itu silahkan, itu kan karena bantuan itu biasa yang ngurus itu kan Kementerian Sosial Iya. ya. Nah, kita hanya memberikan informasi aja kepada yang punya berwenang. Kalau kami kan di KPU maupun di Bawaslu ya, di Bawaslu apalagi ya, hanya untuk mengawasi terkait hal itu dan memberikan rekomendasi. Kalau terjadi hal-hal yang di luar dari seperti itu, kita tetap melakukan rekomendasi dan berusaha sebagai semaksimal mungkin agar data itu sebenarnya dihapus gitu kan. Baik. Kalau ada modusnya seperti itu ya memang agak rumit juga karena ini kembali dari masyarakatnya lagi nih Mbak Rini. Itu yang agak sulit kita melihat. Apalagi begini, ada juga ditemukan kasus ini masih data yang meninggal nih. Nah, dia sebenarnya belum meninggal. Oke. Tapi dinyatakan meninggal Karena? sehingga dihapus itu datanya di Sidali dan surat kematiannya ada. Tapi ternyata dia itu pura-pura meninggal. Waduh. Ya, ini pernah terjadi nih kejadian. Karena apa Mbak? Dia itu mau menikah lagi. Oh, jadi statusnya itu memang agak-agak masyarakat kita Iya, ini unik ya, ya unik unik sekali. gitu kan. Jadi kalau dia meninggal status di KTP-nya kan hilang ya kan. Nah, dia buat KTP baru supaya dia bisa nikah lagi. Itu pernah kejadian Mbak Reni. Bahkan itu masuk di dalam tahapan. Nah, bonus-bonus seperti ini banyak sebenarnya dilakukan masyarakat kita. Sebenarnya sistem kita ini udah bagus ya, baik itu di Bawaslu dalam hal pengawasannya dan di KPU dalam hal pemutahirannya tuh sudah bagus. Cuman ya ini masih dari kendalanya ya. Saya juga nggak menyalahkan masyarakat ya, karena itu hak mereka juga sebagai warga negara dan kita juga tidak pernah memaksa gitu kan. Apalagi tapi kita inginkan supaya data pemilih ini supaya mempermudah kerja kita di masa tahapan nanti ya, mungkin yang berlangsung di tahun 2027. Data ini harus kita kejar selalu valid gitu kan. Yang meninggal, yang pindah, yang baru jadi polisi, yang pensiun jadi polisi gitu kan atau TNI gitu kan, yang meninggal. Nah, itu harus kita perbarui. Dan memang pada saat kita uji petik itu sudah banyak temuan-temuan di teman-teman Bawaslu terkait hal ini. Ya seperti itu. Baik, Pak Heri, kalau ngomongin tahapan, apa yang harus dilakukan masyarakat begitu mengikuti tahapan-tahapan pemutahiran pemilih berkelanjutan? Oh, kalau seperti saat ini ya, misalnya ya kita meminta kesadaran dari masyarakat lah. Seperti ini, contohnya ya, contoh kecil aja. Kalau saya atau Mbak Rini atau teman-teman lain itu pindah tugas. Ya, misalnya pindah tugas. Ya, atau pindah domisili ya, masyarakat yang pindah domisili lah, misalnya mau dari Tarakan ke Tanjung Selor, begitu juga mungkin sebaliknya ya pendengar-pendengar di Tanjung Selor mau ke Nunukan misalnya ataupun ke Malina gitu kan. Selain mengurus KTP gitu kan, mengurus pindah domisili ya sebaiknya juga mengurus pindah memilihnya. Ya memang agak banyak itu ribet gitu kan. Tapi ini untuk mempermudah ya kami meminta masyarakat untuk mempermudah ya bagaimana pengawasan data ini lebih baik lagi ke depannya. Jadi tidak hanya untuk urus KTP tapi juga kalau bisa mengurus data pemilihnya ke KPU ya. Oh kenapa kok diurus sekarang kok tidak kan tidak ada pemilu nih, tidak ada tahapan. Nah, ini untuk mempermudah teman-teman nanti pada saat pemilu nanti. Jadi gini, kejadian tuh sering di tahapan itu, Mbak. Ketika dia mau pemilu, tiba-tiba datanya di TPS itu tidak masuk, Mbak. Karena dia belum memilih mengurus pindah memilih ininya domisilinya walaupun memang di DP 4 itu terintegrasi gitu sebenarnya ke Sidalih gitu kan, tapi tetap ada celah karena dia suka berpindah-pindah gitu kan. Nah, kita tidak tahu Mbak, misalnya begini. Kenapa kita harus mengurus itu? Takutnya nanti dia berpindah-pindah dalam waktu sekian 6 bulan sekali. Ya, kita nggak tahu gitu kan. Kalau kita nggak ngurus pindah memilihnya nanti, ya itu bisa urusannya bisa panjang gitu. Karena yang saya tahu pengalaman saya di KPU pada saat dulu itu, ketika
hari H pemilu dia tidak terdaftar tuh di DPT. Tidak ada datanya di mana TPS dia berada gitu kan. Nah, ujung-ujung kami di Bawaslu juga ini hal yang krusial gitu kan. Nah, jangan sampai ini temuan gitu kan, dan kita akan menyalahkan teman-teman di KPU, kok ini kok nggak anu nih, nggak beres nih datanya. Nah, rupanya si masyarakatnya juga yang juga tidak peduli terhadap hal itu. Jadi sebaiknya memang kalau sudah pindah domisili ya pindahlah data pemilih sesuai dengan KTP yang sekarang. Berarti ngelapor ke gitu. KPU begitu ya? Iya, silakan lapor ke KPU. Kalau di KPU-nya ruwet ya, silakan nanti lapor aja ke Bawaslu untuk posko aduannya. Biar nanti kita tindak juga, karena itu langsung temuan itu, ya. Seperti itu, Mbak. Itu berarti juga berlaku untuk yang usianya mungkin yang baru masuk 17 tahun misalkan Pak Heri. Betul, ya. Jadi dia merasa bahwa 2029 dia 17 tahun, ya sebaiknya juga bisa melapor ke KPU. Misalnya gini, kalau di dalam hitungan kan ini kan tahun 2025. Masih berarti si anak ini misalnya baru umurnya itu 14 tahun misalnya. Itu kan kalau di tahun ini 14 tahun, ketika nanti dia tahun 2029 itu entah nanti hari apa itu dia akan 17 tahun di tahun 2009. Tapi itu nggak masalah, Mbak. Oke. Kalau yang hal seperti itu tidak masalah, Bawaslu tidak khawatir karena apa? Biasanya itu di KPU itu dia mendapatkan sudah termasuk di DP4. Ya, DP4 itu daftar potensial pemilih ya yang dikeluarkan oleh Dirjen Capil. Mereka-mereka yang sudah 17 tahun itu sudah terdata dan itu dipastikan sudah masuk ke data pemilih. Namun yang menjadi catatan sepanjang dia itu tidak berpindah. Misalnya dia tidak ikut keluarganya misalnya atau orang tuanya pindah juga gitu nah Mbak. Biasa gini ya, tugas negara atau apa berpindah domisili gitu kan karena tugas, karena kerjaan ya kan. Atau memang tidak bermukim lagi di posisi yang dia sesuai KTP sekarang. Itu kan satu keluarga Mbak, ya kan. Nanti orang tuanya pindah berarti anaknya juga ikut gitu kan. Nah, itu juga bisa ditemukan error di situ nanti kalau tidak diurus juga begitu kan. Jadi segera dilapor juga untuk tidak hanya untuk anak istrinya sih, anaknya juga yang mau 17 tahun di tahun 2029 itu juga harus dilaporkan. Berarti ini ada dua kasus yang memang harus dilaporkan ya Pak Heri ya. Yang berpindah dengan yang meninggal begitu ya? Iya, dan kalau kami di Bawaslu itu kan selalu mengingatkan juga KPU ya, kalau bisa ya integrasi datanya juga harus maksimal gitu kan. KPU melakukan permintaan data ke Baduk Capil. Kita juga turun ke Baduk Capil ya. Karena untuk pengumpulan data integrasi data ini sesuai nggak sesuai yang diharapkan nggak. Kemudian KPU melakukan kunjungan terhadap institusi Polri dan TNI misalnya. Untuk melihat data yang baru masuk atau yang pensiun. Misalnya kalau ada yang baru masuk nih Mbak, ya kan dari prajurit TNI ataupun institusi kepolisian ya yang menjadi polisi, itu kan datanya kita pasti hapus. Karena kan dia sudah menjadi TNI Polri otomatis tidak punya hak pilih gitu kan. Nah, itu koordinasi dengan institusi TNI maupun di Polri. Kemudian tentu saja yang terakhir itu kembali lagi ya melalui laporan masyarakat di posko aduan. Dan walaupun ya inilah juga saya juga ingin sampaikan, saya nggak tahu nih ya, dalam beberapa waktu terakhir saat kami membuka posko aduan tuh tidak banyak masyarakat yang mengadu. Dalam artian begini, saya positifnya bahwa sebenarnya ini baik-baik aja nih kayaknya nih ya. Masyarakat kita ini sebenarnya sudah melapor aja ke KPU gitu kan. Sudah positifnya seperti itu. Yang kemungkinan terburuknya aja lah masyarakat tidak tahu. Kalau misalnya tidak terlayani di KPU ya, itu bisa mengadu ke Bawaslu sebenarnya gitu kan. Nah, tapi saya berpikiran positif. Mungkin di KPU itu aman-aman saja, tidak ada kendala, tidak ada hal-hal yang mencurigakan ya kan, data mereka tetap valid gitu kan, data mereka tetap bagus gitu kan, dan tidak ada apalagi pada saat
rapat rekapitulasi data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU, baik itu di tingkatan kabupaten kota sampai ke provinsi. Tidak ada laporan-laporan masyarakat pada saat rapat pleno, karena kalau di rapat pleno itu Mbak banyak yang kita undang, ya termasuk Bawaslu juga ya. Kami kan punya data nih, kita amprah sampaikan ke KPU. Oh ternyata cocok. Kalau ada temuan kan kita pasti sampaikan, oh ini yang meninggal nih, tolong diurus, ini yang anu. Kalau bisa segera mungkin diurus. Kemudian ada juga dari teman-teman TNI Polri yang memberikan masukan, dan terutama dari Capil juga memberikan masukan. Nah, selama tidak ada temuan-temuan yang berindikasi terjadinya potensi pelanggaran terhadap data pemilih itu, kami menganggap di Bawaslu itu masih aman-aman saja. Namun pada saat rapat rekapitulasi DPB ini kan sebenarnya terbatas saja Mbak yang diundang. Kita nggak tahu nih dari apakah dari stakeholder terkait yang lainnya itu juga ada keluhan sebenarnya masalah ini. Kemudian dari partai politik juga kan di KPU itu kan tidak diundang Mbak ya, karena tidak termaktum di di PKPU itu. Nah, apakah mereka aman-aman saja atau memang belum tahapannya gitu, dari partai politik juga tidak terlalu memikirkan, tapi saya berpikiran positif bahwa oh ternyata ini masih aman-aman saja. Jangan sampai nanti kalau memang ada kendala, DPB ini kan Mbak berlangsung sampai tahun depan juga. Namanya berkelanjutan ini yang diurus sampai di tahun 2026, sampai di tahun 2027, sampai masuk tahapan lagi di pertengahan mungkin tahun 2027 sampai 2028. Ya mudah-mudahan dengan adanya DPB ini ya aduan-aduan terhadap hal ini juga menjadi kurang, supaya mengindikasikan bahwa di Bawaslu melakukan pencegahan yang baik sehingga tidak. Kalau kami kan di Bawaslu itu seperti ini Mbak, pemahamannya ya, di pencegahan ya apalagi. Selama tidak ada kendala laporan, masukan masyarakat, berarti ini baik-baik saja nih, aman-aman saja. Tapi kita berusaha untuk mengajak masyarakat kalau memang ada apa-apa tuh selalu bisa lapor ke Bawaslu, gitu kan? Sigap lapor ke Bawaslu seperti itu. Baik, Pak Heri, kalau begitu bagaimana Bawaslu memastikan akurasi dan kevalitan data pemilihnya? Nah, ini yang mau saya jawab juga nih Mbak Rini ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Kita melakukan pendataan pada saat uji petik, mengakurasikan data itu di uji petik itu berbeda dengan Coktas. Kadang-kadang kalau KPU punya Coktas dengan data sendiri, tapi di Bawaslu itu uji petiknya itu mencari data yang lain gitu, yang agak, maksudnya akan terjun langsung ke misalnya begini. Kita temukan ada yang meninggal nih, ya kan? Atau yang baru pensiun, jadi TNI misalnya. Nah, kadang-kadang di teman-teman KPU itu tidak menemukan hal itu, ya kan? Kita punya data sendiri nih, ya kan? Nah, datanya sendiri dan ketika kita cek di Sidali, oh ini orang kok invalid ya datanya ya. Harusnya nih bapak ini misalnya dia baru pensiun dari TNI nih. Harusnya nih bapak ini udah punya hak pilih nanti nih. Tapi kok di KPU bapak belum terdaftar nih di tahun ini gitu kan. Nah, itu kita memberikan rekomendasi, masukan. Ya kan, hasil dari uji petik kita. Makanya memang di dalam uji petik itu ada tuh bagan-bagannya, klausulnya itu apakah dia data meninggal atau itu lengkap itu Mbak. Dan itu pasti akan kita laporkan ke KPU ketika ada temuan langsung. Ya walaupun memang si yang bersangkutan ini tidak tahu terhadap hal itu, tapi kita sebagai pengawasan itu ya di Bawaslu itu juga harus memberikan rekomendasi terhadap mereka. Dan inilah bentuk keaktifan temuan-temuan seperti hal itu. Misalnya begini, dari 5 kabupaten kota ya yang sudah melakukan pengawasan melalui uji petik ini, ada beberapa data yang masuk di perbaikan. Salah satunya saya ambil contoh di Kabupaten Tanah Tidung, ya. Ketika kami melakukan uji petik itu banyak temuan-temuan yang tidak memenuhi syarat, ya. Di satu kabupaten, ya, di Kabupaten Tanah Tidung, ya, di satu kecamatan saya di desa Kecamatan Sesayap, ya, itu di TMS itu ada 156 yang tidak memenuhi syarat. Itu hasil temuan kami, Mbak. Dan itu yang kami rekomendasikan ke KPU untuk diperbaiki.
Nah, itu kalau yang Mbak Reni tadi menyatakan yang eh, bagaimana validasi itu ya, itu temuan langsung tuh Mbak. Oke. Nah kemudian misalnya kategorinya untuk TMS itu seperti apa? Rata-rata temuan di Kabupaten Tanah Tidung itu dia tidak memenuhi syarat gara-gara dia pindah domisili. Nah itu temuan langsung dari teman-teman Bawaslu KTT. Begitu juga di Nunukan seperti itu. Ya, Nunukan itu dengan 21 kecamatan, ya, memang ada banyak perbaikan data pemilih, ya. Itu lebih banyak lagi, ya. Karena kalau KTT kan hitungannya 100 sampai 200 ya Mbak, karena memang data pemilihnya kecil ya Mbak, Iya, dia cuma iya. 20.000. Nah kalau Nunukan ini ditemukan yang perbaikan data pemilih dan tidak memenuhi syarat itu, ya, itu kalau untuk tidak memenuhi syarat itu banyaknya sampai 4.500 cukup banyak itu. 13 ya. Dan ada perbaikan itu di 4.909 data pemilih. Nah, jadi sebenarnya uji petik ini tidak sembarangan. Jadi ya ada temuannya juga gitu kan. Nah, begitu juga di Kota Tarakan ya. Kalau saya membuka data di Kota Tarakan ini juga cukup tinggi ya temuan-temuan yang terjadi. Kalau saya ambil contoh misalnya pemilih baru nih Mbak. Pemilih baru yang baru 17 tahun ya atau baru pensiun. Cukup tinggi nih Mbak. Salah satunya di Tarakan Barat tuh ada 73 pemilih baru. Berarti dalam tahun ini saja di temuan Bawaslu itu ada 73 orang yang baru lulus maksud kami yang baru 17 tahun. Nah, itu temuan kami Mbak yang mungkin tidak dapat terlihat di Sidali. Kemudian yang baru pensiun mungkin ya dari TNI ya kan atau yang dari Polri ya baru pensiun. Nah, Tarakan Barat tuh cukup banyak tuh, ada 73 orang tuh. Nah, kemudian di Tarakan Tengah tuh ada 13 orang, ada 12 orang di Tarakan Timur dan Tarakan Utara ada 11 orang. Nah, mungkin ini bisa lebih banyak ya karena ini hanya temuan dari hasil uji petik. Mungkin jumlahnya ya bisa lebih dari ini gitu Mbak Rini. Baik. Ya, begitu juga di Bulungan juga banyak temuan-temuan terhadap hasil pengawasan kita di data pemilih berkelanjutan. Nah, dan seperti itu. Baik. Iya, Pak Heri ada nggak sih sanksi untuk pihak-pihak yang mungkin melakukan pelanggaran itu? Oke, untuk potensi permasalahannya ya, Mbak, ketidaksesuaian data antar lembaga. Kalau kita lihat mengenai sanksi jelas ada. Sanksinya itu bisa yang pertama pidana, ya kan? Karena kita menghilangkan data pemilih. Ya. Itu kalau misalnya pidana itu secara sengaja Mbak. Oke. Ya, temuan langsung secara sengaja. Tapi bisa juga sanksinya administratif, ya kan berupa teguran. Itu kalau memang dalam hal lalai atau ketidakprofesionalan dalam hal pengurusan data ini. Dan itu bisa dilaporkan ke kalau misalnya untuk pelanggaran yang dilakukan oleh KPU misalnya mencoret secara sengaja itu bisa dipidana dan dari penyelenggaranya bisa dilaporkan ke DKPP gitu kan terkait kode etik gitu kan itu sanksinya yang berat ya paling berat ya Mbak ya. Nah kalau yang ringan saja mungkin lalai ya sanksi administratif dan kita juga bisa laporkan di DKPP namun mungkin putusannya hanya sekedar peringatan karena mungkin ada proses persidangan mungkin nanti yang bisa terjadi di teman-teman penyelenggara. Tidak hanya di KPU sebenarnya, di Bawaslu juga seperti itu. Misalnya kita lalai nih, tidak merespon aduan masyarakat gitu kan. Nah, kita juga bisa disanksi Mbak gitu kan. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, bisa juga teguran tertulis gitu kan secara langsung gitu kan. Misalnya ada temuan nih KPU tidak merespon nih. Nah, itu bisa kita melakukan teguran atau memberikan rekomendasi langsung gitu kan. Namun teman-teman KPU sebenarnya sampai saat ini ya khususnya di Provinsi Kaltara itu sangat kooperatif dengan kami. Jadi setiap adanya permasalahan tuh pasti berkoordinasi dengan Bawaslu. Walaupun memang mereka juga sangat wanti-wanti ya jika dan selama ini memang mereka juga sangat wanti-wanti kalau ada kendala permasalahan di hal itu Mbak Rini seperti itu. Pak Heri kita jeda terlebih dahulu Boleh, ya. ya. Dan untuk Anda pendengar kami masih nantikan untuk Anda yang ingin bergabung di 082153209845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Kami akan kembali selepas komersial break berikut ini. Come on!
Ini repekan dari Jordan ya. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Lepaskan tenang. Masuk gol! Luar biasa pemain dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan fokusnya ke banyak. Ini Domina. Yes, menang. Aku di Pro 2. Papi, Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Pendengar, Anda masih bersama kami di Tarakan Siang ini.
pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Provinsi Kaltara. Dan saya masih bersama Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kaltara, Heri Fitrian Armandita, SPD. Dan kami juga masih mengundang Anda pendengar untuk bergabung di 082153209845 atau di YouTube RRI Tarakan Official. Ya, Pak Heri. Ya. Baik. Pak Heri. Makasih Mbak Rini. Baik. Ya. Bagaimana Bawaslu menangani sengketa terkait pemutakhiran pemilih berkelanjutan? Wah, kalau ini sebenarnya kalau sengketa itu ranahnya itu ya Mbak ya, sangat sudah ruwet sekali ya berarti ya sebenarnya. Kalau di Bawaslu itu tidak pernah sebenarnya dalam sejarah disengketakan itu masalah data pemilih. Untuk apalagi berkelanjutan ya. Memang kita selalu standby itu di kantor, ada posko aduan, ruang sidang juga standby gitu kalau ada yang mempermasalahkan. Cuman ya Mas Fahmi ya jarang ya kalau untuk sengketa data pemilih ya di Bawaslu ya. Ya, paling itu kan sengketanya itu kan hanya saran perbaikan saja. Kalau Mbak Rini tanya sengketa, biasanya itu nanti di tahun pemilu, Mbak. Banyak banget itu. Bisa sengketa tentang pencalonan. Paling banyak tuh masalah pencalonan. Kenapa tuh biasanya? Pencalonan ya misalnya ada calon legislatif nih dicoret oleh KPU karena dia TMS nih, syarat-syaratnya nggak sesuai. Nah, dia akan melapor ke Bawaslu untuk disengketakan. Ya kan bahwa ya, saya sudah kok, karena kita kan itu biasanya di divisi ini hukum dan penanganan Bang ini Pak Fadli ya, divisi hukum itu yang akan mengurusnya. Jadi masalah pencalonan itu sering untuk Mbak yang tidak memenuhi syarat dan bisa disengketakan ya. Tapi kalau untuk PBD itu nggak jarang nih sengketa ya. Ujuk-ujuk saya mau sengketa masalah data pemilih saya paling sebenarnya bisa, potensi itu bisa Mbak. Ya kan? Ketika KPU itu memang yang saya ceritakan tadi mencoret secara sengaja tuh, iya data dia menghapus secara sengaja orang tersebut gitu ya, apakah entah ada dalam pribadi atau nggak salah dihapus caranya itu bisa disengketakan, gitu ya? Itu bisa disengketakan kalau memang KPU secara sengaja menghapus data pemilih seseorang dan itu ya saya katakan tadi itu berat itu bisa bahkan bisa dipidana itu kalau untuk mencoret, tapi sepanjang sejarah di Bawaslu baik itu di Provinsi Kaltara kayaknya jarang itu Mbak. Cuman kendalanya juga banyak sih Mbak dalam PPDB ini kan. Tantangannya itu ya kalau di Kaltara nih ya mohon izin ya Mbak ya. Kaltara ini Mbak tahu ya luas ya. Salah satu contoh di Kabupaten Malinau saja. Itu kan ada wilayah kecamatan yang harus lewat pesawat ya kan. Iya benar. Ya kan lewat jeram ya kan kalau misalnya salah satu di Pujungan lah. Itu kan saya juga pengen nanti ke Pujungan itu. Ke Pujungan itu kan perlu waktu 2 hari Mbak. Itu ngelewatin sungai. Kita harus ke Long Lejuh dulu, ke Long Peleban dulu, nginap semalam di sungai terus masuk ke Pujungan. Kemudian ke Datadian di Kecamatan Kayan Hulu kalau tidak salah ya, atau ke di Apokayan. Nah, itu kan kesananya kan biayanya banyak Mbak ya. Jadi kita nggak tahu tuh yang terjadi di sana tuh bagaimana, yang berapa orang yang meninggal gitu kan, atau yang tiba-tiba dia di Datadian dia kembali ke Malinau atau ke Tarakan, kita nggak tahu kan Mbak. Nah ketika kita mau melakukan pengawasan kan butuh biaya besar Mbak ke sana. Sedangkan kita nggak punya anggaran, nah berarti kan, masalahnya data ini kan selalu berubah-berubah, kita nggak tahu ya kan Mbak. Nah itulah kendala kita salah satunya, keterbatasan geografis luas yang akses yang sangat sulit di Provinsi Kaltara. Beda kalau misalnya di daerah Pulau Jawa ya, mohon maaf ya, ini tidak meremehkan teman-teman di Jawa. Kadang-kadang di Jawa itu kan satu kabupaten itu kan sudah aksesnya kan sudah bisa kemana-mana. Salah satunya Jawa Tengah lah. Mana sih daerah yang tidak bisa terjangkau di Provinsi Jawa Tengah ya kan? Sementara di Kalimantan Utara ya Mbak tahu sendiri lah, kekerayan kita harus naik pesawat gitu kan. Bisa masuk susah banget. Bisa masuk tapi nanti kalau mau keluar perlu nunggu 1 bulan lagi gitu kan. Kalau bukan kita sakit atau memang kita bukan orang yang punya kepentingan di situ ya nggak bisa kita sembarangan masuk. Nah seperti itulah Mbak. Dan saya yakin sebenarnya di daerah-daerah pedalaman sana itu pasti ada kejadian masalah data, terutama misalnya yang meninggal lah,
Pasti banyak yang mungkin ada dalam 1 bulan tuh ada 2-3 yang meninggal mungkin, ya kan? Atau juga ada yang tiba-tiba pindah dari desa ke kota mungkin seperti itu. Nah itulah kendala kita sebenarnya. Dan yang kedua adalah ya ini, kenapa saya memutuskan untuk dialog di RRI ini sekaligus pendengar bisa tahu lah. Bisa tahu terhadap ini ada urgensi terkait pemutaran data pemilih berkelanjutan ini. Supaya sepertinya memang kendalanya ya apakah memang kita ini yang kurang sosialisasi atau masyarakat yang memang tidak terlalu urgensi nih terhadap pemutaran data berkelanjutan ini ya sehingga kita perlu terjun langsung seperti dialog ya. Saya terima kasih kepada RRI yang sudah memberikan wadah supaya masyarakat tuh sigap lapor juga terhadap kalau ada temuan begitu. Dan juga sebenarnya yang kendala yang lainnya adalah ya kita ini kan di KPU ya, pengawasan kita di KPU, kita tanyakan kenapa sih data itu sulit masuk, lambat masuk ya dari Capil gitu kan. Nah, kita juga tidak bisa mengintervensi lebih jauh nih dari Bawaslu ke Capil. Oh Pak, kalau bisa data masuk cepet-cepet dong Pak, jangan terlalu. Mereka juga punya banyak urusan nih kan. Dari Baduk Capil juga seperti itu ya. Kita juga tidak mengintervensi ya penyampaian data pendukung dari instansi terkait ini, khususnya data pendudukan terbaru ini kadang-kadang suka lambat Mbak. Nah, saya nggak tahu sistemnya bagaimana di Capil ya. Sebenarnya Capil yang punya konfirmasi untuk menjawab bagaimana regulasi mereka terhadap DP4 ini yang diberikan kepada KPU. Apakah terkoneksi dengan baik ke Sidalih ya kan? Karena ya mudah-mudahan ya sistem mereka juga bagus juga gitu kan terhadap data pemilih ini ya betul-betul akurat, betul-betul pasti ya. Jangan sampai nanti ketika kita mendata dapat data dari Sidalih seperti ini, KPU sudah memasukkan dalam Sidalih data kepemilihannya, ternyata orang itu bukan domisili situ, tiba-tiba pindah lagi kemana-mana. Itu kan ya juga kita juga tidak bisa mengintervensi instansi tersebut. Nah jadi ya inilah, tapi kita tetap berusaha bagaimana akurasi pengawasan terhadap akurasi data ini secara menurutnya lebih baik dan tahun ini insya Allah mudah-mudahan Bawaslu RI juga dapat memberikan dukungan secara teknis maupun secara anggaran ya terhadap ketika kita melakukan uji petik ini agar kualitas data pemilih untuk tahun ini juga bisa lebih baik lagi sehingga sebenarnya ini akan mempermudah kita semua kok ketika nanti pemilu sudah datang ya di tahun 2027 tahapannya 2008 sampai di pemilu tahun 2029 nanti sudah mantap datanya jadi kita tidak perlu pusing lagi Mbak Rini gitu kan dan kesadaran masyarakat juga kita penting ya untuk menuju akurasi data pemilih yang bagus dan kita di Bawaslu selalu untuk mengawasi hal tersebut itu Mbak Rini. Baik Pak Heri, kalau ngomongin peran masyarakat ini dalam pengawasan seperti apa? Sangat bagus sekali sebenarnya Mbak Rini ya. Saya tuh pernah ikut uji petik ya, karena kita kan di provinsi itu kan sifatnya supervisi dan monitoring ya kepada kabupaten kota. Kemarin saya ikut di beberapa kali, saya ikut termasuk hari ini mungkin ada Coktas yang melakukan KPU dan Bawaslu melakukan pengawasan di Kota Tarakan, di Kecamatan Tarakan Timur juga di daerah sini, saya nggak tahu di kelurahan mana. Tapi saya pernah juga ikut uji petik di Kabupaten Bulungan, ya itu ketika kami meminta atau menanyai data ya masyarakat ya responnya bagus gitu kan. Dan salah satu contoh waktu di Jalan Poros Kabupaten Bulungan Malinau itu ya kita datangi nih bapaknya ini sudah meninggal ya atas nama Ansori pada saat saya ingat nama bapaknya ya. Kemudian yang kita temui ini anaknya. Nah, kebetulan anaknya ini jaga warung. Kemudian ditanya lah sama kami karena kita melakukan uji petik. Mbak, ini bapaknya udah meninggal. Oh udah Pak, sudah tahun lalu meninggal. Oh iya mana surat kematiannya ya kita. Oh ternyata ada. Dan responnya bagus gitu. Oh iya Pak. Dari mana Pak? Dari Bawaslu ini untuk data pemilihnya. Oh iya, saya nggak sempat ini lapor ke KPU atau ke Bawaslu gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita data dulu. Ya ternyata memang masyarakat juga ya kalau kita tidak datangi
ya mereka juga tidak akan merespon Jadi jemput gitu. bola Jemput ya? bola gitu akhirnya kan. Ya udah kita data, oh ya sudah meninggal. Ini surat kematiannya. Pada akhirnya apa yang kita lakukan di Bawaslu? Ya kita memberikan rekomendasi kepada Pak KPU. Oh ini sudah nih kita temukan nih ada temuan nih. Ya silakan dihapus datanya. Dan itu tidak hanya terjadi satu titik loh ya. Oke. Banyak titik yang kita temukan seperti itu. Salah satunya juga sampai ya mohon maaf ya, kita datang itu jam 10 yang kebetulan kita mau temui ini seorang guru. Oke. Nah, guru ini punya saudara, dia tuh meninggal dunia, ya kan? Jadi kita datang ke sekolahnya, sampai izin ke kepala sekolahnya, izin Pak mau ketemu sama bapak ini, gitu kan? Apakah diperkenankan? Karena kita mau cocokkan data nih, karena ini kabarnya meninggal dunia nih, tapi belum diurus nih, masih terdata di Sidali. Oh ya nggak apa-apa, sampai akhirnya bapak itu stop ngajar, datang menemui kita. Ya responnya juga bagus, dia tidak merasa terganggu gitu. Nah ternyata kan masyarakat kan kalau terkait hal-hal ini kan juga responnya baik sebenarnya Mbak Reni. Tinggal dari kitanya aja bagaimana melakukan pelayanan yang maksimal dalam hal pengawasan ini gitu kan kepada mereka. Saya yakin masyarakat juga sangat welcome sama kita, teman-teman KPU maupun Bawaslu ketika melakukan coktas maupun melakukan uji petik. Dan mereka sangat terbantu dan mendengar oh iya saya mohon maaf ini belum sempat untuk melapor ke KPU maupun melakukan aduan kepada Bawaslu bahwa datanya ini dihapus karena ya namanya guru ya pasti ngerti juga oh ya ini terkait ya data pemilih ya iya karena saya cuma ngurus data kematian nih nggak ngurus yang lain gitu kan jadi ya udah mereka responnya bagus kalau Mbak Reni tanyakan sebaik mana bagaimana data pemilih itu berkelanjutan. Pak Heri kemana masyarakat kalau mau melapor nih apabila ada ya, silakan. kesalahan? Kalau memang mau mengurus langsung misalnya teman-teman masyarakat ya. Misalnya habis urus KTP nih, ya kan, langsung aja datang ke KPU gitu kan, silakan gitu kan. Kalau di KPU tidak melayani dengan baik, lapor aja ke Bawaslu itu aja, simpel aja Mbak gitu kan. Kalau KPU-nya ngeyel-ngeyel nih, ribet gitu kan, lapor aja ke kami, nanti kami lanjuti gitu kan. Nah itu tugas kami Mbak gitu. Kalau ada apa-apa di KPU, ada apa tidak terlayani dengan baik, tidak mau menghapus data, memindahkan pemilih, ya. Kami akan siap memberikan peringatan kepada teman-teman KPU untuk hal itu. Kalau dokumen-dokumen apa ini yang harus dibawa nih ketika ada yang mau ngurus? Ya biasanya surat keterangan KTP baru misalnya kan, misalnya dia ada KTP lama atau kartu keluarga juga bisa. Itu kan nanti kan dicek nicknya Mbak. Jadi gini, kalau sistemnya di KPU itu kan di Sidali itu kan, atau cek DPT online itu kan masih berlaku Mbak sampai saat ini kan. Dan itu kan belum diupdate itu kan, sepanjang belum memasuki tahapan pemilu yang baru. Itu kan kita bisa cek, Mbak Rini kan masih bisa cek itu di situs KPU itu cek DPT online itu masih terdaftar di mana, ya kan? Nah, ketika kalau misalnya Mbak Rini ini misalnya pindah ke Jawa misalnya ya, tiba-tiba ada pindah tugas misalnya ke Surabaya. Ketika ngurus KTP, pindah domisili gitu kan ke Surabaya, itu kan otomatis kan di KTP udah pindah. Tapi kalau misalnya terbit KTP baru, ketika dicek DPT online, itu pasti kalau belum diurus data pemilih itu pasti akan masih ditarakan tuh datanya, dicek DPT online itu. Nah makanya sebaiknya ketika ngurus di Surabaya silakan datang ke KPU Surabaya. Ataupun kalau misalnya ribet jauh ya, lapor aja ke kecamatan atau kelurahan. Saya yakin sebenarnya di kecamatan, di kelurahan itu kan sebenarnya mitra lama di penyelenggara pemilu gitu kan. Di Bawaslu itu kita dulu punya PKD, punya Panwasjam di kecamatan. Di KPU juga begitu, ada PPK, ada PPS. Nah, saya informasi dari teman-teman KPU itu yang saya katakan tadi, saya sampaikan bagaimana dengan kondisi-kondisi daerah Krayan di pedalaman sana, di Longpeso misalnya di Kabupaten Bulungan itu kan. Saya tanya, oh mereka memanfaatkan ad hoc-nya di kecamatan maupun di kelurahan maupun di desa. Jadi PPS, PPK itu ya karena mereka pernah berjasa ya, mereka memanfaatkan itu. Jadi mereka juga membantu untuk memberikan masukan dan melakukan pendataan seperti itu. Baik, mungkin yang terakhir ini Pak Heri, pesan untuk masyarakat terkait pemutakhiran data pemilih, silakan. Ya. Saat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
di tingkat Provinsi Kalimantan Utara itu dilakukan sesuai dengan PKPU ya Mbak ya. Itu kan dilakukan 6 bulan sekali untuk di provinsi. Sementara di kabupaten kota itu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Jadi 1 tahun itu ada 4 kali pemutaran di tingkat kabupaten kota, ada 2 kali di tingkat provinsi. Ya, itu terakhir dilaksanakan di bulan Juli kemarin. Nah, untuk tingkat provinsi itu nanti akan dilaksanakan lagi di bulan Desember, jadi di akhir tahun karena 1 tahun 2 kali. Nah, yang dapat saya laporkan dari hasil pengawasan kita jumlah pada semester 1 di tahun 2025 untuk di Provinsi Kaltara ya, daftar pemilih sementara kita itu berjumlah 519.205 pemilih, terdiri dari 278 laki-laki dan 249.177 perempuan. Nah, temuan pengawasan ini mencakup masih adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat dan pemilih yang belum terdaftar dan minimnya sosialisasi posko aduan. Nah, dan tidak lanjutnya itu berupaya himbauan koordinasi KPU dan Capil. Nah, serta melakukan verifikasi lapangan yang telah dilakukan untuk memperbaiki kualitas daftar pemilih. Sehingga kami di Bawaslu melakukan tugas-tugas sesuai yang diatur dalam amanah undang-undang, sesuai dengan diatur dengan Perbawaslu 1 tahun 2025 tentang pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kita berharap peran serta masyarakat minimal ketika teman-teman Bawaslu ini melakukan uji petik di lapangan ya Mbak Reni, ya di welcome lah kepada kami gitu kan. Jangan takut, jangan apa, ini kenapa Bawaslu jangan-jangan ini kan nggak ada pemilu, takutnya kita mau nangkap money politik ya enggak, kita hanya melakukan pengawasan. Kadang-kadang kan kalau Bawaslu sudah turun ke masyarakat nih kan takutnya kan wah ini nggak ada pemilu nih, nggak ada money politik, gitu. jangan-jangan apa ini gitu kan. Jangan-jangan saya ini dulu nerima money politik, saya mau ditangkap nih kemarin. Enggak seperti itu ya. Saya harapkan teman-teman masyarakat ya, khususnya pendengar ya dapat membantu kami dalam melaksanakan tugas ini ya, karena memang sekali lagi kalau ada yang tanya ngapain sih KPU Bawaslu di Nontapannya, inilah yang kita kerjakan selama ini. Mungkin tidak terlihat secara menyeluruh ya, karena belum masuk tahapan pemilu, tapi sebenarnya inilah yang menjadi tugas utama kami, yang menjadi jualan kami ya ketika masa non tahapan seperti ini, untuk memastikan keakurasian data pemilih pada saat sebelum proses pelaksanaan pemilu berlangsung. Sehingga dari kami, dari pengawas pemilu juga nyaman dalam bekerja nanti ke depannya ya. Prinsipnya begini, di pencegahan tuh prinsipnya begini, selama tidak ada laporan, selama tidak ada bukti-bukti kecurangan yang terjadi atau pelanggaran yang terjadi, itu bagi kami aman. Berarti di pencegahan itu kategorinya bisa dikatakan berhasil dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu Mbak. Nah beda nanti kalau misalnya teman saya yang satunya di penanganan pelanggaran sudah bekerja. Nah berarti itu ada yang lolos nih dari pencegahan seperti itu. Tapi kita inginkan selalu bahwa tidak minim lah untuk terjadinya pelanggaran sengketa pemilu maupun penanganan pelanggaran terhadap pemilu ini. Bahkan bisa berujung ke di Mahkamah Konstitusi, di mana di pelanggaran-pelanggaran lainnya yang ditangani oleh masa kepemimpinan ini. Jadi kalau kita tahu ya Mbak, kalau untuk MK itu kan masalah PHPU hasil, administrasi itu ada di tata usaha negara, dan juga untuk kode etik itu di DKPP gitu kan. Mudah-mudahan dari ketiga ini tidak ada sengketa lagi lah di kemudian lagi, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara, dan dari Bawaslu juga berharap ini semua baik-baik saja demi kelancaran tugas kita semua. Amin, baik. Mungkin itu dari saya Mbak Lini, dan Terima terima kasih. kasih. Sama-sama, salam hangat untuk keluarga besar RRI Tarakan dan para pendengar dimanapun berada yang mendengarkan kita di siaran ini maupun di kanal YouTube. Terima kasih Mbak Deni. Terima kasih Mbak Heri Fitrian Armandita SPD, Komisioner Bawaslu Kaltara. Ya, pendengar dan juga pemirsa, dari diskusi hari ini menjadi jelas bahwa pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan adalah tugas yang tidak mudah, butuh sinergi dari berbagai pihak dan juga partisipasi aktif dari masyarakat. Semoga dengan kerja keras Bawaslu Kaltara, hak pilih
setiap warga dapat terjamin dan pemilu ke depan semakin berkualitas. Untuk Anda yang terlewatkan mengikuti siaran Tarakan Siang ini, Anda dapat kembali menyaksikan di YouTube RRI Tarakan Official. Saya Reni Oktavia mengakhiri dialog Tarakan Siang ini. Selamat siang.